Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lurus Bagus Nugraha dengan NIM F1D022059. Saya dari kelompok 3 dari praktikan sistem basis data. Nah, di sini saya akan menjelaskan modul 2 praktikum sistem basis data. Berdasarkan jurnal nomor 2 ini, kita disuruh membuat perintah-perintah pada XAMPP, perintah-perintah query yang berdasarkan tabel yang sudah kita buat pada modul 1 sebelumnya. Nah, di sini pertama-tama kita masuk dulu ke XAMPP. Nah, selanjutnya sebelumnya kita start dulu nih di MySQL. Setelah kita start, kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita buka di shell-nya. Nah, ini pada perintah command prompt-nya. Nah, pada perintah command prompt ini kita akan memasukkan perintah-perintah query-nya. Nah, pertama-tama kita masukkan perintah MySQL menu root. Nah, ini untuk masuk ke MySQL ya. Oke, sudah masuk di sini. Selanjutnya kita disuruh untuk membuat perintah pertama ini kan pada jurnal modul 2 itu kita disuruh membuat dan menggunakan database. Nah, sebelum kita menggunakan database itu seharusnya kita harus membuatnya dengan perintah create database. Nah, sekarang setelah kita create database, nah kita berikan nama database-nya itu apa gitu. Misalkan create database modul 2 gitu. Nah, di sini query-nya sudah oke, jadi perintahnya berhasil. Nah, database modul 2 ini sudah dibuat. Sekarang kita lihat, coba show databases. Nah, di sini untuk modul 2 sudah dibuat di database ini. Nah, kemudian selanjutnya kan perintah nomor 1 itu setelah membuat database itu kita harus menggunakan dengan perintah use databases, use modul 2. Nah, database change. Nah, di sini database-nya yang semula itu none atau dia tidak ada menjadi database-nya di modul 2. Nah, untuk perintah selanjutnya itu membuat tabel. Nah, tabel yang akan kita buat itu berdasarkan tabel yang sudah kita buat pada modul 1. Nah, bisa kita pilih yang mana saja. Nah, di sini saya akan membuat tabel room di sini. Oke. Dengan perintah create tabel room. Nah, setelah kita buat tabel room, nah kita isikan minimal minimal satu kolom dulu di dalam tabel ini, misalkan ID room dengan tipe data misalkan integer gitu, 10. Oke, tipe data integer 10. Oke, sekarang ini sudah kita buat tabel room dengan isinya yaitu ID room dengan tipe integer 10 gitu. Oke, setelah itu tabel ini sudah dibuat, tabel room ini sudah dibuat dengan isi ID room. Coba kita lihat. Nah, untuk tabel room sendiri sudah ada dengan ID room dengan tipe data integer 0 dengan 0, yes, terus masih dia default. Nah, selanjutnya itu kita harus menambahkan primary key. Nah, di mana pada tabel ini primary key itu adalah ID venue. Nah, cara membuat primary key itu dengan perintah alter table. Tabelnya itu yaitu room. Langsung kita buat alter table room, langsung primary key. Nah, di sini kita masukkan nama kolomnya jadi room. Nah, habis itu kita tutup. Nah, perencanaan alter table room primary key ID room. Alter table room. Oh, ini belum ada add-nya, sorry. Add primary key. Nah, oke. Sudah ada, coba kita cek kembali ya. Describe dia. Nah, di sini sudah berubah dia menjadi primary key yang awalnya key-nya itu kosong. Nah, selanjutnya
kita disuruh menampilkan struktur tabelnya. Nah, struktur tabelnya yang seperti yang saya bilang tadi itu describe room. Nah, untuk describe room ini kita menampilkan struktur tabel yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya kita menambahkan field. Nah, menambahkan field di sini maksudnya kita harus menambahkan semua kolom-kolom yang ada di tabel room ini. Nah, untuk menambahkan field ini, dan perintah alter table room add. Nah, add field baru yaitu di sini apa tadi? ID room yang di tabel room. Kemudian di sini ada ID venue dengan tipe data integer, kita isi dengan 10 gitu. Table room add venue add ini venue. Oke. Nah, ini berhasil. Nah, selanjutnya kita buat data kolom selanjutnya id venue. Setelah itu ada jenis room. Nah, selain tipe data integer, kita juga bisa menggunakan tipe data varchar. Nah, ini dia karakter isi 50. Oke, selanjutnya jenis room, nomor room. Oke, kita gunakan integer di sini karena dia nomor, masukin aja 5. Oke, setelah itu status room. Oke, status room ini kita pakai dia cara aja dengan isinya 25. Nah, oke, di sini sudah kita buat, kita tambahkan field-fieldnya. Itu ada ID venue, jenis room, nomor room, status room. Nah, coba kita buka ya, kita lihat di dalam tabel room ini isinya apa aja. Nah, sekarang sudah ada di dalam tabel room ini isinya ID room, venue, jenis room, nomor room, status room. Nah, yang awalnya cuman ada ID room saja. Oke, selanjutnya kita sudah perintah kelima menambahkan field. Selanjutnya mengubah nama field. Untuk mengubah nama field itu dengan perintah alter table, kita ubah jenis room. Alter table room change. Jenis room menjadi jenis room menjadi tipe room. Nah, di sini kita harus menambahkan tipenya, tipe room. Apa kita masukkan integer lagi ya, integer 10 gitu. Nah, oke, berhasil. Coba kita lihat ya. Describe. Nah, di sini kita ubah tuh kan jenis room, yang awalnya jenis room menjadi tipe room dengan tipe data integer. Oke, selanjutnya perintah nomor 7 itu mengubah tipe data field. Untuk mengubah tipe datanya dengan perintah alter table room menggunakan modify. Misalkan kita ubah tipe room lagi, tipe room dia menjadi tipe datanya char gitu. Kita masukin dia 50. Nah, di sini sukses. Oke, kita lihat. Oke, nah, yang awalnya tipe room ini dia integer menjadi varchar. Oke, selanjutnya untuk perintah nomor 8 yaitu memindahkan posisi field. Nah, di sini memindahkan posisi field ini bisa kita gunakan query seperti ini.
alter table room modify. Nah, kita pilih yang mana yang akan kita pindahkan, misalkan tipe room dengan tipe varchar 50. Nah, sekarang kita pindahkan dia setelah apa? Nah, tipe room ini mungkin kita akan geser menjadi paling bawah status room gitu. Nah, seperti ini. Alter table room modify tipe room dengan apa namanya, dengan tipe karakter berisi 50 0. Nah, nanti dia akan dipindah setelah status room seperti itu. Oke, kita enter saja. Nah, sekarang kita lihat describe room, apakah dia benar-benar berpindah. Nah, tipe room ini yang awalnya ada di urutan ketiga, dia menjadi urutan ke paling bawah. Nah, ditukar dia akan berpindah menjadi ke paling bawah setelah status room. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu perintah nomor 9, yaitu mengubah nama tabel dengan perintah alter. Nah, mengubah nama tabel dan perintah alter ini bisa kita gunakan dengan query seperti berikut. Alter table. Kan table yang di sini tuh namanya room. Nah, table room kita ubah dia menjadi nama ruangan. Rename to. Nah, untuk mengubah nama table dengan perintah alter itu perintah alter itu seperti ini, alter table room, rename to ruangan. Oke, berhasil. Oke, selanjutnya mengubah perintah nomor 10 itu yaitu mengubah mengubah nama table dengan perintah rename. Nah, yang tadi itu dengan perintah alter, sekarang dengan perintah rename. Untuk dengan perintah rename mudah saja. Rename table kan tadi namanya room. Nah, sudah kita ganti menjadi ruangan. Sekarang namanya ruangan. Coba ruangan to. Nah, kita balikin lagi namanya room. Apa dong ya, kita balikin ya. Rename table ruangan to room. Nah, perintahnya cuman seperti ini. Oke, berhasil. Nah, sekarang perintah nomor 11 itu menampilkan tabel. Nah, kita lihat show tables dan perintah show tables. Oke. Nah, table di sini tuh sudah berubah namanya. Di modul 2 itu cuma ada room saja gitu. Oke, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu menghapus field. Nah, sekarang kita hapus salah satu field yang ada di tabel room ini dengan perintah seperti ini. Alter table room drop. Nah, kita drop salah satu, misalkan kita drop status room ya, seperti ini ya. Alter table room drop status room. Nah, sudah ke drop di sini, kita lihat dengan perintah describe room. Nah, yang awalnya tadi status room itu ada di urutan kedua bawah. Nah, sekarang sudah hilang. Nah, sudah hapus. Oke, untuk selanjutnya perintah nomor 13 yaitu menghapus tabel. Nah, tabel room ini akan kita hapus dengan tabel room ini akan kita hapus dengan perintah drop table room. Nah, setelah kita buat table room ini, kita bakal hapus juga gitu. Oke. Nah, sekarang table room ini sudah hapus. Sekarang coba kita lihat show table. Nah, table di sini itu sudah tidak ada ya, teman-teman. Show table, tabelnya empty. Pada table modul 2 ini tidak ada isinya gitu. Jadi seperti itu penjelasan dari jurnal modul 2 sistem basis data ini dari perintah
query dari membuat dan menggunakan database, setelah itu membuat tabel, menambahkan primary key, menampilkan struktur tabel, menambah field, mengubah nama field, mengubah tipe data field, memindahkan posisi field, mengubah nama tabel dengan perintah alter, mengubah nama tabel dengan perintah rename, menampilkan tabel, menghapus field, dan menghapus tabel. Nah, untuk selanjutnya, untuk kolom-kolom selanjutnya sama saja perintahnya seperti tadi, cuman dibedakan saja nanti field-field yang masuk itu seperti apa, dan dibedakan juga kan tabel-tabelnya tadi seperti yang diisi tadi itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.